Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kasraf Fakarafi, perwakilan dari Prodi Teknik Informatika kelas A2 kelompok 12 yang dimana anggotanya ada saya sendiri, Saifullah Yahya dan juga Rajendra. Di sini saya ingin menjelaskan roadmap tentang menjadi cyber security, ya, atau keamanan cyber. Di sini kita bisa melihat bahwa awal dari cyber security itu kenapa sih kita harus memilih cyber security ya? Karena cyber security adalah dimana kita tuh harus belajar tentang pertahanan terhadap serangan digital. Ya, yang itu dimana itu bisa menyerang data pribadi kita, data perusahaan ataupun data negara yang kita tepati. Nah, di bidang ini bukan cuma soal ethical hacking, tapi juga mencakup tentang cara mendeteksinya, cara mencegahnya, respons saat diserang, dan juga pengamanan secara menyeluruh. Nah, dari ini kita tahu dulu apa sih dasar-dasarnya atau awalnya. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengetahui yang namanya operatif ini, fundamental TI ini, IT skill. Ya, dari sini kita belajar tentang hardware dari sebuah komputer, koneksi, tipe-tipe koneksinya, memahami tentang basic-basic dan juga yang lainnya. Di sini kita belajar gimana sih NFC, WiFi, Bluetooth dan yang lainnya. Setelah dari yang namanya IT skill ini, kita bahkan belajar yang namanya operating system. Operating system ada 3, ada Windows, Linux sama Mac OS. Ya, di sini ya. Dari itu Windows seperti yang kita biasa pakai, Linux biasanya itu sebuah kernel, dan untuk Mac OS itu biasanya dipakai oleh Apple. Dari operating system juga ada lagi, kita harus belajar namanya tentang belajar hal-hal berikutnya ataupun selebihnya kayak instalasi dan konfigurasinya. Habis itu gimana kita harus belajar cara-cara kerja dari yang namanya jaringan. Kayak misalnya di sini kita bisa nemuin yang namanya LAN, yang sering kita dengar LAN, WLAN, VPN, IP, yaitu adalah jaringan-jaringan terminologi. Nah, dari sini kita belajar kan yang namanya learning following dan yang lainnya. Itu tapi kalau misalnya untuk yang selebihnya ini kita belajar di pengetahuan tentang jaringannya. Setelah dari kita tahu tentang operasi sistem, nah kita lanjut ke yang namanya pengetahuan tentang networking ataupun jaringan. Dari sini ada pembagian lagi, dimana kita tuh harus tahu subnet, basic dari subnet, publik, jaringan umum dan juga jaringan privasi IP, alamat-alamat IP yang privasi. Ada juga IP terminologi, Anda memahami tentang terminologi seperti tadi saya jelaskan VPN, LAN, WLAN dan yang lainnya. Habis itu ada memahami tentang selebihnya, fungsi-fungsinya, jaringan topologis dan yang lainnya. Habis itu di sini juga kita memahami tentang namanya virtualisasi, ya, konsep-konsep virtual seperti VMware ataupun VirtualBox yang biasa dipakai, tentang basic-basic dari VirtualBox-nya dan juga yang lainnya. Nah, dari yang namanya pengetahuan jaringan itu juga kita harus memahami tentang OSI model. Apa sih itu OSI model? Di sini kita bisa melihat OSI model itu tentang Open System Interconnection, adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana komunikasi data terjadi antara perangkat dalam suatu jaringan. Ya, itu yang biasanya fungsi dari fisik, tautan data, jaringan, transportasi dan yang lainnya. Itu kita tahu. Habis itu basic dari NAS dan juga SAN. Nah, udah kita mengetahui nih tentang yang namanya pengetahuan tentang jaringan. Ya, pengetahuan jaringan kita udah tahu pengetahuan jaringannya, kita lanjut ke yang namanya skill keamanan juga pengetahuan lainnya. Dari sini kita belajar sih konsep gimana sih seorang hacking itu menyerang kita. Kita belajar cara, ya bahasa kita kayak belajar hacking lagi tapi bukan untuk hacking. Kita belajar di sini belajar ethical hacking, bahasanya itu belajar bagaimana sih seorang hacker itu menyerang kita, sehingga kita bisa mewaspadai atau mengetahui dari mana celah-celah apa saja yang bakalan diserang oleh cara-cara atau celah-celah yang bakal digunakan oleh seorang hacker. Di sini kita bisa memahami yang namanya alat-alat dasar yang biasa dipakai seorang untuk menghack suatu jaringan, memahami tentang perintah-perintah yang dasar lainnya. Di sini kita bisa tahu tentang yang namanya cyber kill chain dan yang lainnya, rantai pembunuhan cyber dan yang lainnya. Ya, dari keamanan cyber di situ juga nanti kita bakal belajar tentang
tahu apa sih itu blue atau biru, merah, juga ungu. Tim dari ini mana apa itu tim biru, tim merah juga apa itu tim ungu. Terus apa sih web yang biasa, yang gimana seorang hacker menyerang melalui web dan yang lainnya. Dari sini juga kita bisa mengetahui apa aja sih yang konsep ataupun cara-cara yang biasa digunakan untuk menyerang, kayak phishing nih. Phishing itu jatuhnya kayak di sini ya, itu penipuan ya. Itu buat penipuan, phishing itu kayak harapan dan yang lainnya. Di sini kita bisa tahu basic-basic dari kriptografi, juga alat-alat yang biasa dipakai gimana sih untuk mengakali atau untuk mencegah daripada hacker itu menyerang kita. Ya, di sini ada dump diving, social engineering, zero days. Nah, itu pelajaran yang bakalan dipelajari kalau ini ingin menjadi yang namanya seorang cyber security. Biasanya kalau cyber security itu pakainya kayak Kali Linux, Ubuntu. Sini ada Kali Linux ya, common distro for hacking. Itu kayak apa, distro yang biasa dipakai untuk ngehack Kali Linux nih. Ini biasa udah lumayan terkenal untuk Kali Linux. Kalau yang lainnya saya kurang tahu. Nah, terus dasar komen-komen untuk untuk penyerangan ada DS positioning, dot attack, rapid attack. Ini cara-cara seorang untuk menyerang ya. Ada jump server, itu untuk memahami hardware konsepnya, understanding common tools dan yang lainnya ya. Di sini dimana kita belajar ethical hacking, cara-cara ngehack tapi bukan untuk menghack, cara jadi hacker tapi bukan untuk ngehack ya. Kita untuk mengetahui gimana sih seorang hacker itu menyerang kita. Habis itu ada dasar-dasar memahami mesin-mesin alat-alat dasarnya, terus memahami tentang audiensnya dan yang lainnya. Nah, habis dari itu ya kan di tools tadi tuh kayak misalnya tools yang sering dipakai tuh kayak NMAP. Di sini kita NMAP, ada juga yang namanya Wireshark, Metapult dan Burp Suite. Nah, teknik-teknik penyerangannya kayak SQL injection, XSS, MITM, DDoS. Nah, tujuannya itu bukan jadi hacker ya, tapi untuk jadi defender. Habis itu ada di sini kita bisa tahu lagi, ada di situ ada namanya nih tools for incident response and discovery. Itu apa sih, itu kayak namanya saat terjadi serangan tuh apa sih respon yang harus kita berikan pada penyerang itu. Misalnya kayak siklus IR. Nah, dari persiapan hingga ke recovery-nya, alat bantu seperti SIM, habis itu forensik. Nah, habis itu ada forensik digital untuk memiliki bukti-bukti serangannya ya. Nah, habis itu dia kan tadi udah jelasin tuh apa sih. Di sini juga belajar kan tentang blue, red, dan purple teams. Nah, dari red teams itu adalah mereka yang melakukan simulasi penyerangan terhadap jaringan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Jadi kayak perusahaan nih, nanti mereka punya namanya blue team. Itu tuh untuk mendeteksi juga membuat pertahanan sistem buat perusahaan tersebut. Nah, kegunaan secret ini apa? Kegunaannya dia itu untuk yang namanya melakukan simulasi penyerangan lah. Nanti dia bakal nyerang perusahaan yang ya itu perusahaan dia sendiri, cuman dia lakukan serangan terhadap perusahaan tersebut buat lihat di mana sih titik lemah dari keamanan perusahaan tersebut. Juga purple team. Nah, purple team ini purple team ini kayak tim yang mendeteksi mungkin ya. Habis itu latihan juga biasanya ini kalau misal untuk latihan hacking tuh biasanya web-web yang terkenal tuh ada di atas tadi di sini. Nah, ada Hack the Box, Try Hack Me, PhoneHub, Pico CTF, Sense Holiday Hack Challenge. Nah, itu adalah Check to the Flag, kayak apa sih namanya, website yang biasa kita pakai untuk belajar ethical hacking dan juga defendernya. Nah, habis dari kita belajar, kita bisa belajar tadi di yang web yang udah saya sebutkan. Nah, di situ tuh kita bakalan lanjut ke yang namanya cloud security, cloud skill dan pengetahuannya ya. Dari sini kita karena banyak kan, kalau misalnya di zaman sekarang tuh udah banyak nih yang pindah namanya ke jaringan cloud ya, nyimpannya di jaringan cloud itu. Nah, dari sini nah itu juga kita harus punya keamanan tentang jaringan cloudnya itu awan ya, kalau cloud awan, jaringannya kesananya gitu. Dari ini kita harus yang namanya memahami tentang AWS, GCP dan Azure ya. Di sini tuh memahami tentang konsep dari yang namanya keamanan cloud, memahami tentang gimana sih cara kayak mengamankan cloud tersebut ya. Di sini nih
understanding cloud service, cloud model. Jadi kita harus tahu dulu cloud itu ada berapa modelnya, ada yang privat, publik juga hybrid. Terus memahami uh, layanan pada cloud tersebut, memahami komen-komen yang ada pada cloud. Di situ tuh kita bisa tahu nih, nah biasanya ini adalah yang biasa dipakai ya kayak storage atau toko-toko cloud yang biasa dipakai oleh orang kayak Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox, S3, Box dan yang lainnya. Itu adalah cloud yang biasa dipakai oleh banyak user atau banyak pengguna yang sering memakainya. Dari situ tuh kita harus tahu gimana sih cara melindungi cloud tersebut. Nah, dari situ melindunginya dari ancaman para hacker yang mencoba untuk meretas dan juga mencuri data-data dari orang yang menyimpan dari dari cloud tersebut. Nah, tapi dari semua itu nggak bakalan jauh yang namanya dari bahasa-bahasa pemrograman, programming skill. Dari sini kita dari programming skill kita ada banyak nih, ada Python, Go, JavaScript, C++, Bash, PowerShell. Nah, biasanya kalau misalnya untuk ethical hacking biasanya pakai Python atau nggak Bash di sini ya. Kalau untuk pakai C++, JavaScript itu agak jarang karena mungkin kurang penggunanya, tapi kalau misalnya untuk Python itu penggunanya lebih mudah ketimbang daripada pemrograman yang lainnya, itu yang saya tahu. Nah, dari semua itu kita juga tetap yang namanya setelah kita udah memahami nih semua konsep-konsep dari yang menjadi seorang ethical hacking, kita juga harus tetap belajar karena hacker itu nggak bakalan berhenti, mereka juga nggak bakalan berhenti belajar, kita juga nggak boleh namanya berhenti belajar menjadi seorang defender ya. Hacking itu bakalan terus cari celah gimana sih cara buat yang namanya nyembobol atau ngeretas suatu keamanan dari suatu perusahaan. Nah, dari situlah kita juga harus belajar gimana sih kita buat mengamankan 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 data-data atau ya data-data yang ada dalam suatu perusahaan gitu. Ya sekian dari saya, jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Itu mungkin presentasi dari kelompok 12 Teknik Informatika A2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.